Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sosok seorang muslimah yang hidup di zaman Rasulullah. Rasul berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam. Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah wanita yang perkasa. Lantas, siapakah wanita yang perkasa ini, dan apa yang dilakukannya, sehingga arwahnya disambut oleh ribuan malaikat?" Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like and share. Yang sudah subscribe, semoga dilancarkan segala urusannya. Tidak sedikit dari seseorang, yang apabila salah satu dari keluarganya ada yang meninggal dunia, dia menangis, meratapi kepergiannya, bahkan ada pula yang menyiksa diri, memukul-mukul tubuh, hingga mengamuk. Apalagi, jika yang meninggalnya itu, suami beserta anak-anaknya. Dia adalah Nusaybah binti Ka'ab, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Ketika mendengar kabar, bahwa suami telah gugur di medan perang, kepalanya tertunduk sambil berucap, "Innalillah, suamiku telah menang dalam peperangan, terima kasih ya Allah." Kemudian Nusaybah memanggil anaknya yang bernama Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih, mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Mahukah engkau melihat ibumu bahagia?" Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya mengikut jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikitpun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Amar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu begitu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Sang utusan pun kembali ke rumah Nusaybah untuk memberitahukan, bahwa anaknya telah gugur di medan pertempuran. Nusaybah kembali berucap, "Innalillah." Nusaybah bergumam kecil, sambil menangis. Dia berkata, "Aku menangis, bukan menangisi kepergian anakku, tapi aku bersedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan, sedangkan saat masih kanak-kanak." Mendengar itu, saat yang sedang berada tepat di samping ibunya, menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Ia memandang putranya. "Kau tidak takut nak?" Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng dengan penuh keyakinan. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, sebilah anak panah menancap di dadanya, dan membuat Saat tersungkur mencium bumi. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah tidak punya siapa-siapa lagi untuk bisa membantu Rasul dalam perang melawan orang kafir. Nusaybah pun meminta izin kepada sang utusan untuk ikut berperang. Tapi, sang utusan itu menolaknya, karena Nusaybah seorang wanita. Nusaybah berkata, "Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasul pun mendengarkan apa yang dikatakan Nusaybah, kemudian Rasul bersabda, "Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan orang yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaybah pun segera menyediakan obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah seorang tentara Islam yang tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman itu. Apalagi ketika Nusaybah melihat Rasulullah terjatuh dari kudanya, akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi, menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina, ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang, dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaybah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaybah teronggok sendirian. Dari kejauhan, Ibnu Mas'ud dengan menunggangi kudanya, mengawasi, kalau ada di antara pasukannya yang telah berjatuhan, masih bisa ditolong. Begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak, dia segera mendekatinya, dan dipercikannya air ke muka tubuh itu. Ibnu Mas'ud pun mengenalinya, "Istri Saidkah engkau?" Dengan samar-samar, Nusaybah memperhatikan orang yang menolongnya. Nusaybah pun mengenalinya, dia adalah Ibnu bin Mas'ud. Dengan kondisi yang terluka parah, dan tangan kirinya terputus, tidak menjadikan penghalang bagi Nusaybah untuk bangkit membela Rasulullah. Nusaybah pun meminjam pedang dan kudanya Ibnu Mas'ud. Namun, karena kondisi Nusaybah yang terluka parah, Ibnu Mas'ud pun menolaknya. Nusaybah berkata, "Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah." Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaybah menaiki kuda itu, lalu menerapkannya menuju ke medan pertempuran.
Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa."